Sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar terbongkar sudah. Sebanyak 18 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sindikat yang sudah beroperasi sejak 2010 ini mampu memproduksi uang palsu dengan kualitas dapat mengecoh mesin detektor uang, alias bisa lolos sensor. Kapasitas produksi mesin yang mereka punya bisa mencetak uang palsu hingga senilai 50 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 hari dengan pecahan 100.000 rupiah. Ada 19 tahapan produksi yang harus dilakukan sindikat ini agar uang palsu yang dihasilkan lolos mesin detektor uang, alias dianggap asli oleh mesin detektor dan ATM. Mereka mampu membuat 4 hal yang paling sulit dalam pencetakan uang, yakni pencetakan tali air, pencetakan benang, pencetakan UV, dan pencetakan magnetik. Kemampuan mencetak sistem magnetik inilah yang menjadikan kunci uang palsu mereka itu lolos mesin detektor. Sebuah kemampuan teknis yang luar biasa. Tak hanya itu, sindikat ini juga mampu merekrut para pengedar dari berbagai kalangan profesi, mulai dari karyawan swasta, wirausaha, PNS, hingga karyawan perbankan BUMN. Sebenarnya dari manakah sindikat ini belajar memproduksi uang? Apa saja tahapan produksi yang mereka lakukan? Dan seperti apakah jaringan mereka? Juga bagaimana mereka merekrut para penyebar uang palsu ini? Untuk mengetahui jawaban-jawaban pertanyaan itu semua, simak sampai akhir tayangan ini. Namun terlebih dahulu, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda nyaman menyimak kisah ini. Terungkapnya jaringan sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar di bulan Desember menjadi kado terindah akhir tahun 2024 bagi upaya memerangi uang palsu. Meski demikian, berbagai ironi dan kemirisan hadir mengiringi berbagai fakta yang terungkap dari kasus ini. Sedikitnya ada 3 hal yang paling membuat kita tak henti menggelengkan kepala, takjub melihat aksi para sindikat ini. Pertama, uang palsu sindikat ini diproduksi di dalam kampus negeri, UIN pula. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan mencetak generasi unggul bermoral, justru untuk mencetak uang palsu yang jelas-jelas tindakan tidak bermoral. Yang kedua, kapasitas mesin yang digunakan mampu memproduksi uang senilai 50 triliun rupiah dalam pecahan 100.000 dengan tempo hanya 3 hari. Saat ini mereka baru bisa memproduksi senilai 200 juta rupiah dalam 1 jam. Luar biasa. Yang ketiga, produksi uang palsu sindikat ini juga disiapkan untuk pemenangan pilkada yang digelar pada November 2024. Ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ini dalam rangka untuk ya, jadi dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya. Ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya
bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Dari berbagai keterangan tersangka dan fakta yang dikumpulkan kepolisian, pencetus dan pemodal sindikat ini adalah Annar Salahuddin Sampetoding. Dia adalah sindikat pimpinan di sindikat ini. Bisa jadi Annar memiliki mitra lain dalam bisnis hitam ini, mengingat ia dekat dengan para pejabat dan politisi nasional. Annar adalah generasi ketiga keluarga pengusaha Sampetoding. Kini bisnis farm Sampetoding sudah dijalankan generasi keempat. Bisnis keluarga ini bergerak di bidang pertambangan, hasil hutan, properti, dan perdagangan umum. Annar juga sempat menjadi bakal calon wali kota Makassar dan bakal calon gubernur Sulsel. Annar memiliki jaringan yang bagus dengan elit pejabat dan kalangan politisi, di antaranya dengan Freddy Sambo dan PKS. Annar sempat membela Sambo ketika baru saja Sambo dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dengan mengatakan bahwa Sambo tidak layak dihukum mati. Akhirnya pada tingkat kasasi hukuman mati Sambo diganti dengan hukuman seumur hidup. Foto Annar berjas PKS dan bersalaman dengan Presiden PKS juga beredar. Meski PKS membantah bahwa Annar adalah kader PKS, namun membenarkan bahwa PKS punya kedekatan dengan Annar, terutama 2 tahun menjelang pilkada, karena Annar sempat akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Pada 2010, Annar mengajari Syahruna tentang produksi uang palsu secara garis besar. Lalu Annar memerintahkan Syahruna untuk belajar dan mengembangkan kemampuan teknis produksi uang secara otodidak dengan eksperimen-eksperimen. Annar kemudian memberikan fasilitas rumah di Jalan Sunu sebagai tempat eksperimen dan produksi. Ia juga membelikan mesin cetak dan peralatan lainnya termasuk tinta dan kertas uang. Yang pertama di Sunu 3 itu melakukan eksperimen-eksperimen dulu untuk mempelajari dari sisi bahan, material yang digunakan untuk mendekati dengan... Kalau di UIN? Kalau di UIN saya tinggal produksi. Uang untuk membeli peralatan dan sarana lainnya diberikan Annar melalui perantara John Biliater Panjaitan. Biliater dan Syahruna ini menjadi partner sekaligus tim yang mengawali eksperimen dan produksi uang palsu. Biliater tercatat pernah menjadi bakal calon legislatif DPRD Provinsi Sulsel dari PKS mewakili Dapil 9. Nama Biliater sempat masuk di dalam daftar caleg sementara atau DCS dengan nomor urut 4. Namun saat penetapan daftar caleg atau DCT, namanya sudah tidak ada di dalam daftar caleg PKS. Annar, Biliater, dan Syahruna menjadi tim awal cikal bakal sindikat ini. Di rumah di Jalan Sunu, Syahruna bereksperimen, belajar tahapan demi tahapan dalam mencetak uang. Total tahapan dalam proses mencetak uang di sindikat ini ada 19 tahapan. Tahapan paling krusial adalah mencetak tali air, kemudian mencetak benang, mencetak UV, dan mencetak magnetik uang. Ya, karena salah satu saja yang rusak, salah, maka gagal. Dibuang itu ya? Dibuang. Jadi dari 19 itu harus mulus semua. Di rumah Jalan Sunu mereka sudah mencetak uang dalam skala kecil,
Namun untuk memenuhi pesanan dan menjelang Pilkada 2024, mereka membuka pabrik yang kedua di perpustakaan UIN Alauddin. Annar kemudian bertemu dengan Andi Ibrahim, kepala perpustakaan UIN Alauddin. Annar mengiming-imingi Andi dengan keuntungan besar dan instan jika berbisnis uang palsu, dan dapat mewujudkan ambisi politik Andi Ibrahim untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Barru. Andi pun setuju. Ia diminta untuk membuka pabrik di perpustakaan Alauddin tempat Andi berkantor. Andi bertugas mengapalai produksi. Sebagai operator produksi, Annar mengenalkan Sahruna kepada Andi. Jadilah Sahruna memegang kendali produksi pabrik di perpustakaan Alauddin. Sahruna diiming-imingi Andi akan diberikan tanah dan rumah. Sahruna dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Ambo. Ambo berperan melayani Sahruna saat produksi dan mengamankan lokasi produksi, salah satunya memasang alat peredam suara. Sahruna dan Ambo bertugas di perpustakaan di bawah kendali Andi Ibrahim. Dia bebas keluar masuk UIN melewati satpam dengan mengaku dipekerjakan oleh Andi Ibrahim di perpustakaan. Biliater juga memerankan tugas yang sama menjadi mediator Annar untuk mendatangkan mesin cetak senilai 600 juta dari Cina. Semua bahan produksi juga dibeli dari Cina, terutama kertas dan berbagai jenis tinta, yakni tinta tali air, tinta benang, tinta UV, dan tinta magnetik. Mesin cetak sebesar 2 ton itu dimasukkan ke UIN pada malam hari dengan menggunakan mesin forklift dan roda pendorong. Mesin ditempatkan di dekat toilet, kemudian ditutup partisi, sedangkan toilet yang masih fungsional itu dijadikan gudang penyimpanan bahan produksi. Sementara hasil cetakan berupa uang palsu disimpan mereka di sebuah ruangan di lantai 2 gedung perpustakaan tersebut. Untuk mengelabuhi staf perpustakaan, mereka pada tahap awal mencetak brosur kampus dengan kondisi ruangan dibuka agar para staf bisa melihat. Kepada para staf pun Andi Ibrahim mengatakan bahwa mesin ini dibeli untuk kebutuhan kampus. Andi juga mengatakan bahwa ia sudah melaporkan dan izin kepada rektorat. Sedangkan ketika ditanya rektorat, Andi selalu ngeles. Begitu kata Warektor 1 Profesor Kamaluddin. Pabrik uang palsu di UIN beroperasi dari jam 11 siang hingga jam 5 sore. Mereka bekerja siang dengan pertimbangan demi keamanan, yakni menghindari patroli satpam, dan suara mesin di siang hari relatif tidak begitu terdengar. Namun beberapa minggu sebelum kasus ini dibongkar, untuk memenuhi pesanan, mereka bekerja lembur, beroperasi malam hingga pagi hari. Selain menjadi komandan produksi uang palsu, Andi Ibrahim juga menjadi bos peredaran uang palsu. Andi kemudian merekrut Mubin. Dalam merekrut pengedar uang, Andi tidak langsung memberikan penawaran, namun berbicara santai menggali kebutuhan targetnya. Begitulah ketika Mubin dipanggil ke kantornya, mereka mengobrol santai. Setelah Andi yakin bahwa Mubin dapat direkrut, barulah ia menunjukkan sebuah uang palsu yang siap edar dan dites di depan targetnya uang tersebut dengan sinar UV. Awalnya khawatir juga, cuman karena melihat ini dan faktor kebutuhan, ya terpaksa saya ambil. Mubin kemudian diberi uang palsu 1 juta rupiah dan ia coba digunakan untuk berbelanja. Setelah mencoba berbelanja dengan uang palsu itu, Mubin menilai bahwa kualitas uang palsu tersebut cukup bagus
dan seolah tidak ada bedanya dengan uang asli. Karena hal itulah, ditambah demi memenuhi kebutuhan hidupnya, Mubin pun menerima tawaran Andi. Pola yang ditawarkan Andi kepada Mubin adalah 3:1, yang kemudian Mubin menjual lagi dengan pola 2:1. Artinya, Mubin membeli 3 juta uang palsu dengan uang asli senilai 1 juta rupiah. Kemudian Mubin menjual lagi dengan pola 2 juta uang palsu ditukar dengan 1 juta uang asli. Mubin juga pernah menawarkan diri ke Andi Ibrahim agar diperbantukan dalam proses produksi, namun ditolak oleh Andi. Sepertinya Andi membuat sel terputus antara jaringan pengedar dengan tim produksi. Mubin kemudian merekrut 4 pengedar, yakni Kamarang, Irfandi, Sukmawati, dan Andi Khairuddin. Kamarang sehari-hari bekerja sebagai juru masak. Ia adalah warga Gantarang, Goa. Dalam jaringan ini, ia bertugas sebagai pengedar dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Irfandi adalah karyawan swasta, warga Minasa Upa, Makassar. Ia berperan membantu mengedarkan uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Sukmawati adalah PNS guru, warga Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu dengan membeli kebutuhan sehari-hari dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Keempat, Andi Khairuddin adalah pegawai bank BUMN, warga Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu. Jaringan pengedar lainnya ada Sataria alias Ria bin Yado, seorang ibu rumah tangga warga Batua, Makassar. Ilham, seorang wira swasta warga Rimuku, Sulawesi Barat. Dr. Randes Suwardi Mapeabang, seorang PNS warga Simboro, Sulawesi Barat. Mas'ud, sebagai wira swasta warga Lekopadis, Sulawesi Barat. Santriadi bekerja sebagai PNS warga Binanga, Sulawesi Barat. Tri Wahyudi, seorang wira swasta warga Rimuku, Sulawesi Barat. Muhammad Manggabarani, seorang PNS warga Rimuku, Sulawesi Barat. Dan terakhir, Rahman, seorang wira swasta warga Simboro, Sulawesi Barat. Selain nama-nama tersebut, Biliator yang sehari-hari bertugas sebagai fasilitator produksi dan Ambo yang menjadi asisten produksi juga ikut menjadi pengedar uang palsu. Begitulah sindikat ini bekerja dengan keahlian teknis yang mumpuni, mesin yang canggih, dan dengan pola jaringan sel yang terputus. Namun itu semua tidak menjamin praktek kejahatan mereka akan berjalan sempurna. Karena kejahatan akan menemui jalannya sendiri untuk diketahui.